Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sidik Arsadi dari SD Negeri Bumijo, Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG PAI batch kedua tahun 2025 dengan NIM 2540411173 LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi tanda-tanda usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat jalan lancar, baik, dan tanpa halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Berangkat semua. Berangkat semua. Alhamdulillah. Untuk memupuk nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan dicek kerapiannya. Kita masuk ke materi. Bapak mau menanyakan dulu materi kita yang sebelumnya minggu lalu. Pada saat membahas materi apa? Saling menghargai. Apa sih saling menghargai itu? Ya, sip. Terima kasih Mbak Orlin. Kasih aplaus, tepuk tangan buat Mbak Orlin. Ya, saling menghargai itu adalah menghargai teman. Apa sih nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari saling menghargai? Toleransi, ya, keadilan, kasih sayang. Tepuk tangan buat mana ya? Alhamdulillah ya. Untuk alhamdulillah materi kemarin anak-anak sudah paham tentang balik. Pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak balik itu apa? Apa? Balik apa? Sampai atau dewasa. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari tentang balik, yang mana materi kita pada pagi hari ini yaitu tujuan pembelajarannya itu tentang balik. Nah, yang mau kita pelajari ada tiga poin. Ada tentang menjelaskan pengertian usia balik dalam Islam. Nanti balik itu apa sih? Nah, setelah itu mengidentifikasikan tanda-tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan, baik itu dari segi fikih ataupun dari segi biologi. Fikih itu ilmu yang mempelajari tentang agama, biologi itu ilmu mempelajari tentang makhluk hidup, ya, biologi. Terus yang ketiga ada memahami tanggung jawab. Nah, setelah mengetahui ciri-cirinya, tanda-tandanya, mengetahui apa itu balik, nanti Bapak akan menjelaskan arti dari atau kewajiban orang yang sudah balik. Kalau dia sudah balik berarti dia harus melaksanakan sebagai orang yang beragama Islam, harus melaksanakan apa saja seperti itu. Masuk ke materi. Coba perhatikan gambar yang di depan ini. Gambar yang ada yang tahu? Gambar apa? Apa? Manusia apa? Ya, manusia yang berkembang dari bayi yang masih sampai ke tua. Tua tuh kakek nenek. Balik apa? Balik berarti sampai dalam bahasanya. Terus dalam istilahnya balik ialah kedewasaan bagi
seorang muslim. Nah, ini konteksnya orang muslim karena kita yang beragama Islam. Nanti kalau konteksnya biologi, itu ilmu biologinya menyebut pubertas. Balik adalah kondisi ketika seorang anak telah mencapai kedewasaannya secara biologis, dikenai taklif syar'i. Nah, taklif itu apa? Sudah wajib melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan agama, karena mukallaf. Taklif itu memberi kewajiban larangan, karena dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Tanda-tanda balik, pertama kita akan pelajari dalam ilmu fikih. Kalau untuk yang laki-laki, ini gambarnya seorang anak yang sedang tidur. Nah, seorang anak yang sedang tidur, dia mimpi basah. Mimpi basah ya. Yang kedua, haid pertama atau menstruasi. Buat yang ketiga, berumur 15 tahun. Nah, dia sudah berumur 15 tahun, dia sudah termasuk balik. Nah, walaupun dia tidak merasakan keduanya ini, akan melihat, menonton video tentang ciri-ciri perubahan fisik. Silakan tonton saja. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Peralihan. Aku sudah berdampak tadi. Perubahan fisik pada anak laki-laki yaitu cirinya. Ciri perubahan fisik pada anak perempuan yaitu. Jadi kita sudah menonton video tentang ciri fisik yang ada tanda balik pada ilmu biologi. Nah, untuk yang laki-laki pertama, tumbuh jakun. Jakun itu apa toh? Apa itu jakun? Jakun sini. Nah, jakun kedua, suara berubah. Yang tadi makanya meningkat. Tentu kalau orang dewasa sama anak kecil, makanya beda. Yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Kalau yang laki-laki itu tumbuh rambutnya di mana? Di janggut, di kumis, di ketiak. Dan tanda balik yang perempuan. Ada 4 juga yang Bapak tuliskan ya. Yang pertama, pinggul dan dada membesar. Yang kedua, suara lebih merdu. Nah, suara itu makan meningkat. Nah, terus yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu ya. Kewajibannya itu apa? Sholat fardu, sholat 5 waktu ya, wajib hukumnya bagi orang yang beragama Islam. Menutup aurat itu kalau laki-laki dari pusat sampai ke ini, dengkul, ini, lutut ya. Terus yang kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mencari ilmu. Nah, hukum mencari ilmu itu wajib pecahkan masalah yang akan kita pecahkan bersama-sama. Nanti Bapak akan membagi 3 kelompok dan 1 kelompok ada 5 orang. Seperti itu ya. Soalnya suatu hari dia merasa bingung saat bangun tidur. Boleh diperhatikan ya. Ia mendapat bercak darah di pakaiannya. Ia merasa takut dan tidak berani bercerita kepada siapapun. Di sekolah ia tampak murung dan tidak fokus belajar. Guru PAI Pak Sidik melihat perubahan itu dan menanyakan dengan lembut apa yang terjadi. Padahal dia itu apa yang terjadi sih? Kenapa dia murung? Tidak seperti biasa, ceria. Terus akhirnya dia bercerita dengan Pak Sidik. Dan Pak Sidik itu menjelaskan bahwa ia telah memasuki masa balik. Yaitu masa ketika seorang anak mulai dikenai kewajiban beribadah dan menjaga diri sebagaimana orang dewasa. Terus Pak Sidik juga menasihati agar dia bersyukur menjaga kebersihan dan mulai belajar tanggung jawab terhadap ibadahnya. Ya. Kita diskusikan apa? Ada 5. Apa yang dialami dia dalam cerita tersebut? Apa yang dimaksud dengan masa balik dalam Islam? Yang ketiga, sebutkan tanda-tanda seorang balik dalam ilmu fikih. Nah, terus yang keempat, bagaimana seharusnya sikap seorang anak ketika mulai balik? Bagaimana sih sikapnya? Terus yang kelima, mengapa penting memahami masa balik sejak dini? 3 kelompok. 1. Silakan yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya, ke sini, kelompok 3 sini yuk. Ya. Bapak akan membagikan tugas LKPD untuk dikerjakan, untuk kita kerjakan masalahnya ya. Diskusi kelompok, Bapak membacalah kasus di atas dengan teliti. Kasusnya ini dibaca, cipta kasusnya dibaca dengan teliti, dengan seksama, biar dapat mengetahui
jawabannya. Terus diskusi bersama kelompokmu jawaban dari pertanyaan. Nah, diskusi kelompok nanti silakan diskusi kelompok. Itu ada 5 soal diskusi kelompok, kerjakan bareng-bareng. Setelah itu tulis hasilnya. Kalau sudah diskusi ditulis hasilnya. Hasilnya apa yang kalian dapatkan ditulis di lembar tugas LKPD yang telah Bapak berikan itu. Setelah itu siapkan untuk dipresentasikan. Kalau sudah nanti presentasikan per kelompok. Satu kelompok maju semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kasusnya dibaca. Itu apa artinya? Balik itu apa sih? Balik. Pertumbuhan dewasa. Seseorang telah balik. Lia itu seorang perempuan namanya Lia, ya. Perempuan mengalami haid. Bagaimana seharusnya sikap seorang anak ketika mulai balik? Menaati kewajibannya. Saya semua ya, tidak ada yang bingung ya dari pertanyaannya. Kalau dipahami, dicermati pertanyaannya itu jawabannya sangat mudah. Silakan diperhatikan, dicari jawabannya benar. Apa? Nomor tanda-tandanya, perilakunya harus gimana kalau dia balik. Oke, sebelum kita presentasi kita speaking dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Harus semangat, konsentrasi dalam menjalani pembelajaran. SD Negeri Bumijo berbudaya mandiri juara. Dijawab. Siapa tadi yang sudah selesai kelompok 3 ya? Oke, kelompok 3 boleh presentasi. Yang kelompok 1 dan 2 nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya itu. Perkenalkan nama saya Vero. Perkenalkan nama saya Orlin. Perkenalkan nama saya Putra. Perkenalkan nama saya Raffi. Kami akan membacakan soal berikut ini. Ada Apa ini ya, yang dialami Lia diperhatikan dalam cerita tersebut? Mengalami haid menstruasi. Apa yang dimaksud dengan masa balik dalam Islam? Kedewasaan bagi seorang muslim. Sebutkan tanda-tanda seorang telah balik. Laki-laki mimpi basah mengeluarkan mani. Perempuan mengalami haid menstruasi. Usia mencapai 15 tahun jika belum tampak tanda fisik. Bagaimana seharusnya sikap seorang anak ketika mulai balik? Menaati kewajibannya. Mengapa penting memahami masa balik sejak dini? Balik adalah masa penting dalam kehidupan seorang muslim karena menjadi awal dari tanggung jawab. Kami dari kelompok 2 Dah. akan Ya. mempresentasikan diskusi kami. Nama kelompok Clara, Diana, Al-Ghazali, Rima, Donela. Pesannya akan membaca masalah. 1. Apa yang dialami Lia dalam cerita tersebut? Balik atau masa haid. Apa yang dimaksud dengan masa balik dalam Islam. Kamu jawab. Pertumbuhan tubuh anak-anak menjadi dewasa. Sebutkan tanda-tanda seorang telah balik. Laki-laki mengalami mimpi basah mengeluarkan manis. Jika perempuan mengalami haid masa menstruasi. Perkenalkan nama saya Bola. Perkenalkan nama saya Habibah. Perkenalkan nama saya Naya. Perkenalkan nama saya Bima.
Perkenalkan, nama saya Elrangga. Gimana seharusnya sikap seorang anak ketika mulai balik? Disiplin ibadah. Disiplin ibadah. Mengapa penting memahami masa balik sejak dini? Agar tahu proses balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 1. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Alhamdulillah sudah presentasi anak-anak, sudah memecahkan masalah dari permasalahan yang sudah kita ketahui tadi. Permasalahannya ada 5 tadi. Halo. Halo. Kelas 4. Kelas 4. Hai. Menyimpulkan, meresum pembelajaran kita pada pagi hari ini ada. Sekarang kita akan meresum dari pembelajaran kita tentang ilmu balik atau tanda-tanda balik. Apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Apa yang telah kita pelajari? Apa? Tentang tandanya sudah dewasa. Apa tanggung jawab setelah balik? Salat 5 waktu, salat fardu. Terus apa lagi tadi? Menutup aurat. Setelah itu puasa Ramadan masuk karena kewajiban sebagai orang yang beragama Islam. Terus menuntut ilmu. Yang pertama kita menjalankan sholat 5 waktu, menutup aurat, dan menuntut ilmu atau mencari ilmu. Kewajiban dari apa yang telah kita lalui tadi, kita diskusi bersama-sama, memecahkan masalah, terus presentasi. Apa yang dirasakan anak-anak? Apa yang dirasakan? Ya, senang. Apalagi? Bahagia. Terus ya, konsentrasi, fokus. Ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai, ya. Pembelajaran kita tentang tanda-tanda balik tadi, pengertian balik, tanda-tanda balik, dan kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam kalau sudah balik. Setelah ini Bapak beri tugas buat di rumah, ya. Di rumah untuk membaca tata cara mandi wajib atau mandi besar. Karena setelah mengalami tanda-tanda itu, haid buat perempuan, mimpi basah buat laki-laki, yang tadi itu termasuk dari hadas besar. Hadas besar itu harus dibersihkan dengan mandi wajib. Ya, sila lihat, dipahami. Kalau ada pertanyaan buat ditanyakan atau susah, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya, ya. Alhamdulillah. Sekarang kita materi selanjutnya tadi tentang apa? Tentang mandi besar. Silakan dipelajari. Besok pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mandi besar. Kalau ada yang tanyakan, boleh ditanyakan pada saat pembelajaran agama, ya. Ya. Karena sudah selesai materinya, sudah selesai pelajaran agamanya, kita berdoa, doa selesai belajar, ya. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa Siang teman-teman, terima kasih Pak Sidik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan di pembelajaran agama selanjutnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.